Everyday blessing, berkat setiap hari, kemenangan di kayu salib, victory on the cross. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai, tetelestai. It is finished. Dalam hidup ini, kita sering merayakan sebuah akhir. Akhir dari perjuangan, akhir dari pekerjaan, akhir dari penderitaan. Namun tidak ada akhir yang lebih bermakna dan lebih besar daripada kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Ini bukan sekedar kata perpisahan. Ini adalah pengumuman kemenangan, yaitu yang pertama, makna sudah selesai secara rohani. Dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan adalah tetelestai, yang berarti sudah diselesaikan secara sempurna, lengkap, tuntas. Ini adalah kata yang biasa dipakai saat utang sudah lunas, tugas sudah diselesaikan, atau janji telah dipenuhi. Yesus tidak berkata aku menyerah, melainkan sudah selesai, sebuah deklarasi bahwa misi penyelamatan manusia telah tuntas. Semua nubuat dari perjanjian lama, rencana Allah yang kekal sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, kini telah digenapi di kayu salib. Yang kedua, sudah selesai artinya hutang dosa telah lunas. Manusia sejak awal telah terpisah dari Allah oleh dosa. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan, namun tidak ada manusia yang mampu memenuhinya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, semua utang dosa telah dilunasi. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Namun di salib Tuhan Yesus menanggung hukuman itu. Dia membayar harga yang tidak bisa kita bayar. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, dia berkata kepada setiap jiwa, engkau tidak perlu menanggungnya lagi, aku telah membayarnya untukmu. Yang ketiga, sudah selesai artinya jalan kepada Allah kini terbuka. Saat Tuhan Yesus mati, tabir di bait suci terbelah dua. Ini bukan kebetulan, itu adalah tanda bahwa tidak ada lagi penghalang antara manusia dan Allah. Hubungan yang dulu retak oleh dosa kini telah dipulihkan. Kita tidak perlu lagi perantara manusia untuk datang kepada Allah. Melalui Kristus kita dapat menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Ibrani 4 ayat 16. Yang keempat, sudah selesai artinya kemenangan atas iblis dan kematian. Iblis mengira salib adalah akhir cerita Tuhan Yesus, tetapi justru di sanalah terjadi kemenangan. Kuasa maut dihancurkan, belenggu iblis dipatahkan. Kolose 2 ayat 15 berkata, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Salib adalah simbol penderitaan di mata dunia, tetapi bagi kita itu adalah lambang kemenangan. Dalam hidup ini, kita sering merasa terjebak dalam masalah, dosa, dan beban berat. Namun ingatlah, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya di salib. Tidak ada lagi kutuk dosa yang bisa mengikat kita jika kita percaya kepadanya. Sudah selesai adalah undangan bagi kita untuk hidup dalam kemenangan, pengampunan, dan damai sejahtera. Jangan hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah, karena Kristus telah menyelesaikannya. Selamat mengingat kasih pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dengan hidup senantiasa berjaga-jaga, agar kita dimampukan tetap setia menjadi pengikut Kristus, serta mengobarkan Injil melalui kesaksian hidup kita di tengah dunia ini. Misi kita, hidup bukan sebagai orang yang berjuang mencari keselamatan, tetapi sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia karena pekerjaannya di kayu salib telah tuntas. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyelesaikan segalanya bagi kami. Ajari kami hidup dalam kemenangan-Mu setiap hari dan setia berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.